Dzikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang langsung dipimpin oleh guru dan orang tua kita bersama, yakni Sahibul Fadilah wa Barokah Syekhuna Ayah Yai Nandang Tamami. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Cik. Ngadeg dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bil barakah wal karamah, Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidznillah wa
ridha Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala asrofil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim, para ulama, para kiai, para asyatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para sepuh, para bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kumpul pada malam hari ini, bil khusus guru kita Sohibul Bait Al-Mukarram Kiai Mustahal berikut keluarga besar dan jamaah yang saya hormati, juga para imam manaqib, alhamdulillah yang hadir pada kesempatan malam ini. Saya terima kasih dan semoga beliau pun sama diberikan oleh Allah kesehatan yang barokah, dipanjangkan umur yang barokah, Allah mustajabkan doa-doanya. Berikut seluruh jamaah yang hadir, ada yang saya kenal dan ada yang belum saya kenal. Kalau jamaah kenal sama ayah ya? Bener? Apanya? Gondrongnya? Bukan kenal, tapi tak tahu gitu. Kalau kenal berat, kalau kenal berat. Makanya Rasulullah berat tuh, para wali itu berat, para ulama itu berat. Kenapa? Karena kenal karo Gusti. Makanya wis ora usah kenal wis. Kalau kenal ya berat. Orang kenal harus tahu apa yang diinginkan dari yang dikenal. Seorang suami mengenali istrinya, maka seorang suami harus mengerti dan paham kemauan istrinya. Baru suami itu dikatakan kenal sama istrinya. Kira-kira suami ibu begitu tuh? Kenal belum suaminya sama ibu? Ibu kenal sama suaminya? Bohong. Buktinya nggak punya duit, sampean grundel. Kalau minta sesuatu maksa, itu buktinya nggak kan? Bukti nggak kan? Kalau kenal berarti selama ini sampean punya bojo 20 tahun rumah tangga, 30 tahun rumah tangga, 50 tahun rumah tangga, belum kenal karo suaminya. Tepuk tangan. Ya orang udah kenal kan diem, ya enggak?
Ini kayak kita nih kan baru tahu Allah adalah Tuhan, makanya rewel. Rewel ora? Tuh pakai mustahil rewel. Ayah tanah belum dibayar, rewel. Rewel apa rewel? Orang kenal tuh nggak ada yang rewel, tahu kapan Allah akan mewujudkan harapan dan keinginannya. Makanya awal wajibin alal insan ma'rifatun billah. Tahu. Jadi nggak kumuk apa kata Pak Jokowi itu, nggak kesusu, nggak buru-buru, karena tahu kapan tak saatnya Allah mengabulkan doa saya dan jenengan. Gitu loh. Wayahnya gede, mosok bayi baru lahir langsung, oh geger tuh Karang Mangu tuh. Begitu bayi lahir langsung kumisan, langsung minta kawin. Waduh, bayi ajaib ya. Ya wis, gitu ya. Jadi intinya kita baru tahu. Semoga lewat tahu ini kita bisa saling mengenal. Sehingga kalau saling mengenal, rasaku adalah rasamu, rasamu adalah rasaku. Betul? Rasaku adalah rasamu, rasamu adalah rasaku, ruhku adalah ruhmu, ruhmu adalah ruhku. Jauh di mata, dekat di hati, aku adalah satu, kamu dan aku adalah satu. Alhamdulillah. Iya. Kadang yang tidur satu kasur itu belum tentu kenal. Kadang tetangga sebelah kenal. Gak percaya sampean. Istrinya tuh malah gak kenal sama suaminya. Buktinya bangun tidur gak nyiapin kopi, yang ditanya duit. Ada janda sebelah, begitu bangun nganterin kopi, ya kecantol ke sana tuh. Karena yang kenal tetangga, bukan istrinya. Maka kenalin dulu, kenal ya, harus kan. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, fadkuruni adzkurkum. Agar kita mengenal Allah, mengingat Allah, Allah mengingat kita. Setelah kita ingin ingat kepada Allah, Allah mengingat kita. Perlahan kita akan mengenal Allah, Allah pun akan kenal kepada kita. Jadi kalau sampean nggak punya duit seminggu, jangan-jangan Allah lupa pernah bikin sampean itu. Ada yang pernah ngerasain nggak punya duit seminggu? Ngacung yang mana? Ada yang urusan 3 bulan orang kelar-kelar, ada wis doa wis ya. Jangan-jangan Allah lupa bikin sampean. Kenapa Allah lupa bikin sampean? Karena sampean sering lupa kepada Allah. Ngaku ora jenong. Itu judulnya tuh. Ini baru judul. Ya udah, saya mau ngomong apa? Kita wiridan dulu, nanti kita lanjutkan ya. Biar lurus niatnya. Mau wiridan dulu, mau nyanyi dulu? Ayah nggak niat ceramah nih kesini nih. Yakin nggak ada niat ceramah? Ntar ceramahnya di tempat Pak Idi aja. Kita nyanyi aja seneng-seneng, setuju? Ade mana Ade? Ada karaoke-nya ada nggak? Mas, ada mas? Boleh ayah nyanyi? Yakin? Nyanyi nyawer ya? Awas kalau nggak nyawer. Buat ongkos pulang ke yang muda. Hidup zaman mana game? Jadi sebelum doa tuh harus seneng dulu jamaah. Yakin harus senang dulu. Sampean minta merengut, Allah nggak suka, nggak percaya. Coba istri merengut, Pak, minta duit sama bapak, kesel nggak Pak? Kesel Pak. Jadi ketika kita doa pengen dikabul, seneng. Syaratnya seneng, ridho, nerima, pasrah, tawakal kepada Allah dengan takdir terpahit sekalipun dalam hidup. Itu kuncinya, seneng. Makanya perut saya tambah gede, senang. Saya sowan ke rumah Abah Yai, Abah Yai, kata Abah Yai, tambah gemuk aja katanya Kinandang. Iya Bah, senang saya jadi kiai. Saya juga malu ketemu Abah nih, pengen dikurusin. Terus Abah bilang apa? Bagus begitu katanya. Kalau kurus, kiai malah kelihatan susah gitu. Bagus gini, bagusan kurus ya? Hah? Kata Abah Yai, kalau jangan kesinggung Ustadz yang kurus.
ini lagi saya lagi cerita waktu lebaran, wah ini badan saya tambah gemuk aja jadi imam manakim. Kata Abah Yai, bagus, kiai memang harus begitu biar kelihatan subur, tandanya senang syukur dengan takdir Allah. Bukan lantaran banyak duit, bukan lantaran harta berlimpah, tapi karena rasa syukur kepada Allah. Itu alhamdulillah. Lagu apa kira-kira jamaah? Lagu duit. Lagu duit. Duit. Jawab dong. Duit. Kesini kamu duit. Duit. Para kiai berantem gara-gara, ustadz gak akur gara-gara. Bener apa bener ini kira-kira? Iya. Tadi ngobrol sama adek di dalam, dek, ustadz pada berantem itu ngeributin duit. Enggak, ribut jamaah. Iya, jamaahnya yang punya duit. Ujungnya ustadznya iri karena takut kehabisan duit. Makanya mudah-mudahan yang hadir banyak. Kata duit itu begini, wajahku tidak tampan, wajahku juga tidak cantik, tapi banyak orang-orang yang tergila-gila kepadaku. Kata siapa tuh? Kata siapa? Bahkan orang rela mati demi aku. Rumah tangga berantakan gara-gara ayo salahin duit aja. Rumah tangga berantakan gara-gara guru sama murid sama gurunya kurang takdim gara-gara anak durhaka kepada orang tuanya gara-gara istri ngelawan kepada suami gara-gara duit. Segitu buruknya itu yang namanya duit. Tapi walaupun buruk, anehnya kenapa banyak orang yang tergila-gila, termasuk yang ngomong dan yang hadir. Akur apa akur kira-kira itu? Ini kan wajahnya nih kalau dilihat ini nih Soekarno. Alhamdulillah. Ayo perjuangan dan doa dulu dah. Ya Mas? Ada Mas? Ayo Mas, perjuangan dan doa dulu. Ntar saya baru wirid ya. Setuju? Biar gak ngantuk. Pokoknya judulnya malam ini seneng. Ntar saya baru terusin. Ya. Tuh, udah belanja lagi baik dibahas. Udah duit lagi baik itu kan Ede. Alhamdulillah lewat Danuri saya kenal Kiai Mustahal, kenal Ade, Ustadz Ade dan jamaah keluarga semua di sini. Kita doakan anak-anak kita semua tanpa terkecuali yang di luar negeri ataupun yang di sini dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Rizkinya dimudahkan oleh Allah, selalu dalam keselamatan Allah, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya kepada maqam mahmuda. Al-Fatihah. Wiriduan dulu ya. Baru jam 11. Yuk satukan, luruskan dulu niatnya ya. Hiburannya udah, tadi tausiah sudah sama guru kita Kiai Mustahal, yang lainnya ya. Yuk kita ayah pimpin untuk wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi jami'il ustadzina wa syaikhina wa ila ruhi jami'il ulama'illah wal awliya Allah wa ila ruhi sultan awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awasulnya ayat singkat ya, makmum sama para imam, para kiai yang hadir aja.
على بحر شفاعة سيدنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وجميع أصحاب سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه ببركات أنهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Khususan Zulfilah Naqsabandiyah Kutub Rabbani wa Rizalul Ghaib Sultan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu azwaji wa muridi wa muhibbi wa auladi wa ashabi wa ila ruhi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa jami syufiatil muhaqqiqin wal ulama ila amilin khususan Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Abil Hasan Asadil Sya'rani wa Syekh Atai Sakandari wa Syekh Abu Yazid Al-Bustawi wa Sayyidi Syekh Bahauddin Naqsabandi wa azwaji wa muridi wa muhibbi wa auladi wa ashabihi bi barakati anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Abina Adam wa Ummina Hawa Nabi Allah Hidir wa Nabi Allah Ilyas alaihi wassalam. Nabi Hidir dengan Nabi Ilyas itu berpasangan ya. Nabi Hidir bagian lautan, Nabi Ilyas bagian daratan. Beliau bertemu setiap hari Jumat ya, Nabi Hidir dan Nabi Ilyas. Khususan Nabi Allah Hidir wa Nabi Allah Ilyas alaihi wassalam jamil anbiya'i wal mursalin wal fuqaha wal muhaddisin wal malaikatil muqarrabin Sayyidina wa Malikat Jibril Mikail Israfil Ijrail Malikat Jasmani Ruhani Malikat Istiqomah Malikat Jabaniyah Malikat Rahmat Malikat Afadah wa Malikat Hamlatul Aras jamil malaika bis sama'i wal ar kulluhum bi barakati anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Ki Ahmad Khalil bin Ki Abdul Latif Bangkalan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Kaliwafa Temperjo Laari Temperjo Ramukit Temperjo Nyemariyamah Temperjo wa ila hadrati khususan Ki As'ad bin Ki Samsul Arifin Sikerejo wa ila hadrati khususan Bahyai Hasim Asy'ari Jombang Kiai wa ila hadrati khususan Gusmi wa Gusmud wa Gusdur Bah Masum Lasem wa summa ila hadrati khususan Bah Soleh Darat Semarang wa ila hadrati khususan Kidalhar Magelang Abah Kiai Ahmad Badawi Brebes wa jamil ulama wal aulia Allah. Saya makmum Fatihahnya Kiai Mustahal, Kiai Dayat, Kiai Ma'arif, Gus Jaja dan para imam-imam semua, Kiai Mustafa dan juga Ustadz Ade, para imam semua yang tawasul, para kiai yang tawasul, saya makmum tawasul-tawasulnya beliau. Semoga barokah para ulama, para aulia-aulianya Allah malam ini Allah limpahkan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan guru-guru kita semuanya, ustadzina wa ustadzikum, guru saya dan guru-guru jamaah yang masih ada ditambahkan sehat, panjang umur, mustajab doa-doanya. Yang telah tiada barokah ilmunya, barokah doanya, barokah keimanan dan keyakinannya. Semoga Allah limpahkan juga kepada kita sebagai santrinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk ibu bapaknya masing-masing, mertuanya masing-masing, yang ada ataupun yang tiada, Allah luaskan alam barzahnya bagi yang telah tiada, diampuni seluruh dosanya, Allah kumpulkan bersama Rasulullah sebagai santrinya para wali-walinya Allah, bil khusus santrinya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang masih ada orang tua dan mertua kita semua diberikan oleh Allah kesehatan yang barokah, panjang umur yang barokah, Allah mustajabkan doa-doanya.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk para kiai, para imam-imam manaqib yang hadir, para sepuh, para pinisepuh yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, berikut jamaah yang hadir, berikut keluarga besarnya masing-masing, Allah tambahkan kesehatan yang barokah, Allah panjangkan umur yang barokah, Allah selamatkan hidupnya dunia wal akhirah, Allah angkat derajatnya kepada maqamam mahmuda. Yang tani Allah berkahi pertaniannya, yang dagang Allah berkahi dagangannya, yang bisnis Allah berkahi bisnisnya, yang kiai Allah berkahi ilmu-ilmunya. Apapun profesinya, semua jamaah ditambah-tambahkan keberkahan dari Allah. Dan terlebih Allah berkahkan imannya, Allah berkahkan Islamnya, Allah berkahkan istiqomahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah minta Fatihah untuk yang wakaf tanah ini. Ya, keluarga besar oleh Allah diangkat derajatnya. Almarhumnya diluaskan di alam barzahnya. Termasuk sampean juga ikut wakaf tanpa disadari, dengan datang ke sini setiap malam Jumat sama telah ikut andil untuk kemajuan ini majelis. Maka saya doakan, minta Fatihah untuk yang wakaf-wakaf, bil khusus keluarga Pak Ono, ya, keluarga siapa? Semoga oleh Allah hartanya ditambahkan barokah dan berlimpah. Yang niat-niat mau wakaf juga silahkan, ya. Yang niat-niat mau wakaf, ayah saya mampunya cuma semeter, silahkan, ya. Betulan tadi kata Kiai Mustahal ada rekening milik majelis, ya, bisa ditransfer ke rekening majelis Raja Wali atau Mimi itu, ya, silahkan. Semoga bermanfaat, tempat ini membawa keberkahan dunia wal akhirah bagi yang mewakaf-wakafkan. Sekali lagi minta Fatihahnya. Allah sehatkan badannya, Allah mustajabkan doa-doanya, yang telah tiada almarhum-almarhumahnya diluaskan alam barzahnya, di aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayah ucapkan terima kasih untuk Pak Kiai Mustahal dan jamaah yang sudah berjuang di sini, Pak Warso dan semuanya, Pak Ono, ya. Terima kasih. Dan tentunya saya juga minta maaf, mungkin belum bisa memberi apa-apa kepada perjuangan yang ada di tempat ini. Dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Karena ibadah tidak mengenal tempat. Ibadah bukan harus tempat yang bagus, ya. Mulai dengan apa yang kita bisa. Mulai dengan apa yang Allah beri. Adanya bambu, mulai pakai bambu. Adanya kayu, mulai saja pakai kayu. Sing penting hatinya lulus, madep, mantap, netep kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira paham ini? Paham? Begitupun sampean ibadah, jangan nunggu kaya. Ketika engkau sodakoh, jangan nunggu kaya. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah selagi Allah memberi waktu dan kesempatan kepada kita. Kita ada dengan harta, ya berikan, berjuanglah, berkorbanlah dengan harta kalian. Yang tidak punya harta, kalian punya tenaga, datanglah ke tempat ini, walaupun hanya sekedar untuk duduk-duduk berzikir berjamaah semacam ini. Lakukan. Allah tidak menuntut apa-apa kepada kita, ya. Berbuat baik gak usah nunggu kapan kita punya uang yang banyak. Punya 1.000 rupiah, berikan 1.000 rupiah. Mampu 2.000 rupiah, berikan 2.000 rupiah. Mampu dengan air, berikan dengan air. Ya, niatkan lillah billah rasul bil rasul. Ya, paham jamaah ya? Jangan nunggu kaya.
Dan jangan sekali-kali kita menuntut kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang aku dan kamu kehendaki dan kita inginkan. Kalaulah Allah saat ini belum memberi apa yang kau harapkan, percayalah saat ini itu yang terbaik bagi kalian. Percaya itu. Percaya. Kenapa para nabi, para rasul hidup memilih dalam kesengsaraan? Kenapa para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah memilih hidup dalam penderitaan? Bagaimana Mbah Kalijogo, beliau tirakat selama 3 tahun setengah kurang lebih, hanya demi membuktikan sebuah cinta kepada Allah. Padahal beliau adalah orang yang kecukupan. Ayahnya seorang raja, betul apa enggak? Ayahnya berlimpah harta, tapi beliau memilih mengasingkan diri demi sebuah kecintaan kepada Allah Subhanahu. Begitupun Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah Qutbir Rabbani, seorang waliullah, seorang sultan, raja daripada para wali. 25 tahun beliau tirakat demi menggapai sebuah cinta kepada Allah. Ternyata penderitaan itu terkadang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia. Kesulitan yang menimpa ternyata membawa hikmah yang besar bagi manusia, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada yang sedang jauh dengan suaminya, ada. Seorang ibu dipisahkan dengan anaknya, seorang istri dipisahkan dengan suaminya, bukan karena mereka tidak memiliki cinta, tapi inilah takdir terbaik dari Allah agar hati ini selalu dekat dengan Allah. Betul apa betul? Bagaimana Nabi Adam alaihissalam dijauhkan dengan istri yang dicintainya, tujuan Allah agar Nabi Adam selalu hatinya jumantel kepada Allah. Nabi Siti Hawa agar hatinya tidak lepas kepada Allah. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami zalim ke diri kami. Andaikan Engkau tak mengampuni, tentu kami jadi manusia merugi. Betul itu? Betul? Nih jamaah, kita duduk karena kasih sayang Allah. Ya, jadi orang-orang yang datang malam hari ini adalah orang-orang yang beruntung. Hidup jamaah manaqib. Hidayah milik kalian yang datang malam ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena tidak semua orang digerakkan hatinya untuk takarrub kepada Allah. Tidak semua orang hatinya digerakkan untuk cinta kepada aulia-aulianya Allah. Betul. Tapi terkadang orang yang mungkin sholat saja belum benar, baca Quran saja belum beres. Betul. Harta tidak seberapa, tapi jika Allah ingin menunjukkan cintanya, itu adalah hak dan prerogatifnya Gusti Allah. Maka tidak ada yang perlu engkau sesali. Siapapun yang datang ke tempat ini, berbahagialah kalian, karena kalian orang-orang yang dipilih dan mendapatkan cinta dari Allah. Alhamdulillah. Enak nggak kira-kira? Hiburannya ada, ceramahnya, zikirnya, doanya.
Inilah surga. Raudhah min riyadil jannah. Kamu pikir di surga cuman bisa wiridan toh? Jenuh amat di surga wiridan doang. Bener gak Pak itu? Waduh, bareng-bareng bondong-bondong masuk surga. Begitu nyampe surga, duduk semua. Ilallah, la ilah. Atuh Gusti, di dunia di sono di Raja Wali, mana di kebun, bau tai. Sudah wiridan, masa di surga begitu juga? Betul nggak? Jadi kalau kalian tanya saja ke hatinya masing-masing. Kalau seneng hatinya duduk di majelis, kangen rasanya pengen kumpul di majelis, itu pertanda kalian adalah makhluk-makhluk surganya Allah. Tanya masing-masing, ada yang pengen buru-buru pulang? Ada? Yang mana yang pengen buru-buru pulang? Berarti separuh di surga, separuh di neraka. Belum kelar berarti itu. Iya kan deh? Orang yang makhluk surga, jangankan di akhirat, di dunia hobinya tuh kelihatan. Apa hobinya? Senang duduk di taman-taman surga. Jadi kalau ada orang tidak mau masuk, tidak tergerak hatinya untuk masuk ke majelis zikir, jangan diomongin, maklum masih makhluk. Lah bukan saya yang ngomong. Ya, maklum masih makhluk. Iya. Jangan dilanjutkan. Makhluk apa, Bu? Masuk halus. Dulu guru saya bilang, orang yang sedang suluk kepada Allah akan mengalami yang namanya kebimbangan. Ini masih ada waktu nih. Lanjut nggak nih? Orang yang sedang suluk itu sedang perjalanan kepada Allah akan mengalami yang namanya bimbang, maju, kena, mundur. Kayak ibu-ibu nih. Ketahuan sama saya mukanya tuh. Ada yang pengen ngaji tapi takut ngumpet di sono no. Hati-hati Pak, ntar sampai dicomot no dari belakang. Hati-hati tuh ya. Guru saya pernah bilang dulu, saya belum ngerti. Akhirnya saya dikasih gambaran sama beliau. Naik gunung resiko, turun gunung apa dawuhnya guru saya? Naik nak sekalian, walaupun berisiko, tapi paling tidak ketika sampai ke puncak gunung, engkau akan melihat keindahan alam semesta. Ini pesan guru saya. Mau jalanin monggo, nggak jalanin terserah. Saya lagi cerita. Sama aja Mama Nakib. Nggak di sini, nggak di Karangsalam. Maju. Ustadznya orang jelas. Ada yang bilang ustadznya nggak jelas, ada. Lah emang hukum Quran ya begitu. Sebelum jelas ya ada yang gesamar dulu. Hukum nun mati dan tanwin ada berapa nih? 4. 1 ikhfa, Bu. Hamjun fahaun summa ainun ha'u mumalasalli summa ghainun. Sampean dulu nggak jelas, samar. Ketika dalam perut ibu itu samar apa jelas? Makanya di USG ini anaknya lanang opo wadon. Kata bojone lanang, pengennya, kata lakinya pengennya lanang, kata istrinya pengennya wadon. Berantem gara-gara lanang sama wadon. Bahkan kakak saya tuh ada, istrinya pengen perempuan, kakak saya pengennya laki-laki. Begitu di USG, anaknya laki-laki, begitu lahir perempuan. Sama kita ini awalnya bukan orang-orang yang jelas. Namanya dalam Al-Quran ikhfa alias sam. Makanya orang-orang yang samar, makhluk halus tadi bener. Ngaku ora disebut orang, bukan disebut bukan.
Ayo. Termasuk yang ngomong nih. Ora jelas. Al-Quran itu bukan hanya yang 30 juz, 6.666 ayat. Maka dawuh Gus Dur, Al-Quran Qadim. Ayo bareng. Yo tanpa dinulis Bisa diwaca iku wejangan guru waskita entan cepake ing jero dodo. itu daunya Gus Dur, bukan naunya Nandang Tamami. Ya, 6.666 ayat itu adalah cirinya. Ya, tapi yang disebut Al-Quran bukan cuman itu, termasuk semua yang ada di alam semesta. Ini adalah cahaya-cahaya Allah. Ini adalah nurullah. Tanpa ada nurullah, sampean dan saya tidak akan ada di dunia ini. Jadi tenang, orang-orang gak jelas. Tenang, saya belain orang-orang nggak jelas. Awalnya semua nggak jelas, akhirnya diciptakan oleh Allah dengan proses. Betul? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Haji ora? Iya. Ibu ngaji wae. Ngaji, Bu? Ngaji apa yel-yel wae, yel? Alhamdulillah. Samar semua ya. Akui. Jangan malu. Nandang bukan orang yang jelas. Kiai Mustahal bukan orang yang jelas. Apalagi yang baju putih ubanan. Tambah gak jelas. Siapa di sini orang-orang yang jelas? Yang jelas hanya satu, minadz dzulumati ilan nur, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk yang jelas, wahai saudaraku. Ini makhluk gaib. Makhluk orang. Maka kita gandeng kepada Rasul, gandeng kepada wali, gandeng kepada ulama. Beliau orang-orang yang jelas. Semoga kita pun dijelaskan oleh Allah. Kita hidup ini uripe, ya benar gitu, Bu, di muka bumi punya tugas untuk mengisi alam semesta, bukan ribut mikirin Bang Emo. Masya Allah, Allah asal-asalan. Aku ciptakan ibu dia. Siapa Ibu Ona? Ada Ibu Ona, Ibu Iti, Ibu Ijem. Nggak ada. Siapa ya namanya orang sini ya? Allah ciptakan Ibu Patona. Ada? Ibu Una. Siapa tuh yang ada di sini ya? Karyati. Aku ciptakan, kata Allah, engkau di muka bumi disuruh ngutang Bang Emo. Ora. Nggak disuruh mikirin hutang. Nggak disuruh mikirin sawah. Ora disuruh mikirin dagang, ora. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ngaulo, ngabdi, patuh karo Gusti itu. Jadi Bang Emo-nya orang bikin pusing. Sampean yang ngutang, sampean yang pusing dewe. Ada yang gitu, ada. Coba pikirin Gusti Allah. Maka hutangnya dipikirkan oleh Allah. Makanya diajak zikir ilahi anta maksudi. Ada yang wiridan lagi mikirin jodoh, jodoh dipikir-pikir. Ada yang begitu, ada. Yang mana orangnya? Urusan jodoh ra usah dipikir. Korib, dekat wayahnya nyamperin. Ada yang ngaji mikirin pengen sugih we sugih. Ada. Pengen banyak duit, ada. Rata-rata.
Kita hidup di dunia disuruh mikirin Gusti, disuruh mikirin Gusti. Apa yang dipikirin, apa yang bisa kita buat ya Allah. Manusia adalah khalifah. Apa yang saya bisa lakukan di muka bumi? Menanam kecintaan, menanam kebaikan, betul, menanam tali kasih kepada sesama. Ini tugas yang singkat dari Allah, hidup yang singkat dari Allah. Jangan kau pakai untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak manfaat, betul? Karena cepat atau lambat kita akan kembali dan akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Awarso, kata Allah dari alam kubur ditanya, malam Senin nyong kemana? Nyong apa? Malam Senin Rika kemana? Nonton bola ya Allah. Malam Selasa kamu kemana? Nonton bola lagi. Malam Rabu kamu kemana? Oh, masa ditanya sama Gusti Allah isinya cuman main bola? Emang gak malu sampean? Mending malam Senin kemana? Ke Cikarang. Malam Selasa kemana? Ke Bumi Ayu. Malam Rebo kemana? Ya kemana aja lah. Ngapain? Mengagungkan Engkau ya Allah. Siangnya kamu kemana? Sesuai perintah panjenengan, saya bertebaran di muka bumi mencari nafkah demi kebahagiaan anak dan keluarga saya. Wih, keren itu. Hidup jamaah manaqib. Siangnya ibadah, malamnya ibadah. Nah, jadi saya kasih tahu, jika ada jamaah yang masih bingung maju atau mundur, jawabannya ada di hati kalian. Karena qalbul mu'minin baitullah, hatinya orang mukmin rumahnya Allah. Supaya kamu tidak kecewa, ikutin hati nurani kamu. Jangan pernah engkau mendengar kiri dan kanan, ikutin hati kamu. Berasa kamu cocok jadi jamaah manaqib, ikutin dan minta kepada Allah agar diistiqomahkan sampai mati. Tuh, kalau kamu ngedengerin kiri, besok ngedenger lagi kanan, nggak jelas. Bener apa bener? Ikutin ini. Saya kayaknya nggak cocok deh jadi jamaah manaqib, saya nggak suka. Minggir. Bagi pendikir yang anti manaqib, jangan boleh benci, janganlah. Biarkan kami mengamalkan zikir kami. Terus? Dikir yang kami bareng dong. Dikir yang kami amalkan, dikir yang isinya manaqib. Siapa suka boleh amalkan, siapa suka boleh amalkan, yang tak suka minggir. Selesai. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Enggak apa-apa saudaraku, engkau tidak mengamalkan manaqib, biarkan aku dengan manaqibku, kamu dengan amalan yang lain, tapi kita tetap saudara. Selesai. Tak perlu ada pertengkaran di antara kita. Yang penting kita sama-sama mau ke Monas, mau jalan lewat tol boleh, mau jalan lewat Pantura boleh. Sing penting nanti sama-sama di hadapan Allah kita bertemu di dalam cintanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adem ora itu? Adem. Kalau udah kayak gitu adem. Ini takdir jamaah. Takdir kita jadi jamaah manaqib itu takdir. Bukan karena Kiai Mustahal gak pernah mandi. Kok gak pernah mandi sih? Kok jadi, sorry Kiai, keceplosan. Saya kok jadi ke situ. Kita nggak ada yang minta jadi jamaah manaqib. Kita jadi jamaah manaqib itu adalah takdir Gusti Allah. Nggak ada yang bisa cegah. Kalau takdir itu tidak ada yang bisa cegah. Paham ya apa tidak ini? Justru kalau kita lari dari takdir Allah, falyakhruj, keluar kalian. Diusir oleh Allah, keluar kamu dari kolong langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Malah bingung apa? Saya yakin ini adalah majelisnya wali. Betul? Yakin apa enggak?
Udah mahabbah saja di majelisnya wali. Yuhsyarrul mar'u ma'aman ahabba ilai. Jangan tanggung, gak bakal melarat. Melarat lagi dijalanin kok takut melarat. Ada yang takut miskin? Orang lagi miskin kok takut miskin? Orang miskin takut miskin, ini piye itu? Emang sampean punya Alphard berapa, Bu? Di deposito ada berapa miliar? Ada yang punya 1 M ngacung? Kalau ada yang ngacung saya pinjem. Ada yang punya 2 miliar yang hadir? Ora. Ada juga 3 juta ya di ATM, itu juga buat setoran besok. Bener gak tuh? Iya, apa yang kalian khawatirkan? Dunia orang ada, betul apa enggak? Ilmu orang jelas, udah satu-satunya kita mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada wali. Raja wali bukan ciptaan ayah, bukan ciptaan para imam manaqib kiai mustahal, tapi ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau bukan produk Allah, siapa yang mau duduk di sini? Iya kan? Kalau bukan dari Allah, siapa yang mau duduk di sini? Masjid ada, ngapain di sini? Betul apa betul? Tanyakanlah kepada hatimu, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Yuk bareng-bareng ya, kita sama-sama ini tempat kita rawat. Setuju ya? Bareng-bareng ya. Awas, singkirkan egonya. Saudara-saudara ayah, anak-anak ayah, para imam manaqib, ayo buang egonya. Tenang aja, masalah derajat urusan Allah. Kalau kamu harus jadi mutiara, pasti jadi mutiara. Walaupun dipendem banyak orang, ya. Walaupun ditutupi banyak orang, sekali emas tetap emas, sekali berlian tetap berlian. Walaupun dilempar di comberan. Tapi kalau kalian kaleng, mau ditaruh di akuarium, tetap tidak ada harganya. Ya. Jadi ayah mau para imam jangan bersaing. Jangan bersaing, ayo ya sudu ba'dukum ba'do. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaik. Tapi jadikan tempat ini para imam manaqib, ini tempat ayah, Ustadz Ade, Pak Edi, Pak Ade, siapa yang di sini? Yang besok acara di sini? Pak Idi, ya. Pak Kiai Dayat, Kiai Ma'arif dan yang lain. Jadikan ini kalau datang ke sini berarti nemuin ayah, ada dan tidaknya ayah. Ayo dirawat dulu bareng-bareng. Bela guru itu kelihatan dan tidak terlihat. Allah kelihatan apa enggak? Sama, ngebela guru bukan di depannya, itu mah pengen dapat warisan. Betul? Bukan. Ya. Tapi bagaimana kita bisa ihsan? Dilihat dan tidak dilihat, iman itu tetap ada, keyakinan itu tetap ada, cinta itu tetap ada. Dan apa yang dipatwakan oleh guru, apa yang diajarkan oleh guru, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma ngomong luar biasa. Kira-kira setuju tuh? Bukan cuma bisa mengangkat tangan hidup jamaah manaqib, tidak. Ayo berkarya, lakukan yang terbaik, cinta kasihlah dengan sesama, gotong royonglah di antara sesama, saling memilikilah di antara sesama. Itu baru bisa mengamalkan apa yang didawuhkan oleh guru. Betul? Nah, itu ya. Oh, jangan dikira saya juga nggak berani. Berani kalau ditantangin mah. Kalau berani lawan, nggak berani ya kabur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat, sekali lagi maaf Kiai Mustahal dan seluruh jamaah yang ada di sini. Bukan ayah tidak ingat ya, cuman lagi repot, bingit banget. Apa bingit? Ya maklumlah ya, yang diurusnya banyak ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai. Yang sekarang yang penting ayo jalan aja bareng-bareng ya. Kira-kira setuju? Dengan merawat setiap malam Jumat istiqomah, saya udah terima kasih kepada siapapun yang datang menyumbangkan harta pikirannya dan juga tenaga ilmunya. Para imam manaqib yang datang ke tempat ini, semoga hidupnya dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Fatihah. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ada yang kesinggung? Insya Allah enggak. Kalau kesinggung maafkan ya. Tapi yang namanya obat selalu
selalu pahit. Insya Allah kalau sering minum yang pahit pasti sehat. Ya, mudah-mudahan sehat semua pulang dari tempat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina wa bi barakatihi jamil ustadina wa syaikhina wa masyayikhina wa bi barakati wa karamah sultan awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma sallimna jama' manaqib, Allahumma sallimna imam-imam manaqib dan keluarganya, Allahumma sallimna masyarakat Karangmangu, Allahumma sallimna seluruh jamaah yang hadir ya Allah. Allahumma sallimna Kabupaten Brebes, Allahumma sallimna Jawa Tengah, Allahumma sallimna Indonesia min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana ya Allah ya Rabb, tambahkan mustajab doa jamaah yang hadir malam ini. Tambahkan mustajab ya Allah doanya para kiai, para imam-imam manaqib yang hadir malam ini. Ya Allah ya Rabbana, kepada siapa kami mengadu kalau bukan kepadamu? Kepada siapa kami datang kalau bukan kepadamu ya Allah? Kami yang hidup dalam kegelapan, kami yang hidup dalam kekurangan, kami yang hidup dalam kebodohan, kami yang hidup dalam kemaksiatan, kami yang hidup di dalam dosa setiap saat. Malam hari ini matur kepadamu ya Allah, melalui perantara doanya guru-guru kami, melalui perantara doanya para ulama, melalui perantara doanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, melalui perantara doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudi kiranya ya Allah panjenengan menatap kami malam hari ini. Sudi kiranya ya Rasulullah engkau menatap jamaah manaqib malam ini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Syekh Abdul Qadir Jilani, kami yang bodoh ini, Rabbana inna maghlubun fantashir, tolong kami ya Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, akukan kami yang berdosa menjadi santrimu. Ya Rasulullah, kami yang ahli maksiat, akukan menjadi umatmu ya Rasulullah di dunia wal akhirah. Ya Rabb, jamaah yang berjuang di tempat ini ya Allah, rela mengorbankan pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya ya Allah, sesuai dengan janjimu, intan surullah yang surkum. Bela pula mereka ya Allah, bahagiakan keluarganya. Bila ada yang sakit, cabut penyakitnya, ganti dengan kesehatan ya Allah. Para imam manaqib, para kiai datang ke tempat ini tanpa bayaran, tidak mengharap apa-apa, demi hanya satu, demi makmurnya agamamu ya Allah. Bela guru-guru kami ya Allah, bela guru-guru kami ya Allah. Bahagiakan hidupnya, cukupkan kebutuhannya ya Allah ya Rabbana. Semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah, tempat di mana engkau limpahkan barokah para ulama, tempat di mana engkau limpahkan barokahnya para wali, karomahnya para wali, tempat di mana engkau limpahkan barokah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, tempat di mana engkau limpahkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada yang datang ke tempat ini belum sholat, maka setelah pulang dari tempat ini mau melaksanakan sholat.
Bila ada yang datang ke tempat ini masih doyan judi, doyan mabok-mabokan, semoga tempat ini menjadi tempat turunnya hidayah darimu ya Allah. Berhenti dari judinya, berhenti dari mabok-mabokannya. Bila ada yang datang ke tempat ini ya Allah ya Rabb, rumah tangganya tidak utuh, rumah tangganya tidak dalam kebahagiaan, pulang dari tempat ini satukan hati mereka dengan cinta ya Allah. Bila ada yang datang ke tempat ini membawa masalah anak, maka pulang dari tempat ini membawa kabul doa, anaknya dimuliakan ya Allah. Bila ada yang datang ke tempat ini seorang kiai, seorang ustadz, seorang muallim, maka angkat derajatnya ya Allah, makmurkan majlisnya, makmurkan pesantrennya, cukupkan pembangunannya, kebutuhannya dan biayanya. Bila yang datang ke tempat ini seorang pejabat, maka jadi pejabat yang amanah, mencintai rakyatnya dan mampu membawa wilayahnya kepada keadaan yang lebih baik. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila ada yang sedang saat ini ya Allah sulit lantaran masalah hutang, sedang gelap, bingung untuk melunasi hutang-hutangnya, ya Sayyidi, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ini adalah majlis panjenengan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ini majlis panjenengan. Bila ada jamaah yang sedang kebingungan saat ini ya Allah untuk membayar hutang-hutangnya, pulang dari tempat ini diberi kuasa bisa melunasi hutang-hutangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hormatin nabi. Al-Fatihah.